suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Salam, selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Semoga rahmat dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat yang senantiasa bersemangat, setia, dan tangguh. Di bulan kebangsaan pada tahun ini, kita sungguh bersyukur di tengah-tengah masa pandemi kita tetap dapat menyelenggarakan sekalipun dalam keterbatasan. Tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini yaitu terlibat dalam karya pemeliharaan Allah, dengan bacaan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat 16. Oleh karena itu, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan kasih Tuhan bagi bangsa Indonesia, di mana pada tahun ini kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan berkati bangsa Indonesia, Tuhan berkati kami semua di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, sehingga kami semua terlibat di dalam karya pemeliharaan Allah bagi sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Melalui tema ini kita semua diajak untuk tetap menjadi umat manusia yang tangguh di tengah-tengah segala keterbatasan dan kesulitan di masa pandemi ini, sehingga kita tetap menjadi orang yang terus bertumbuh, berkembang, dan mampu menghadapi segala kesulitan yang ada. Kita bersyukur atas anugerah dan penyertaan Allah yang menghantar bangsa Indonesia boleh merdeka. Dan kita semua menyadari bahwa itu bukan semata-mata
perjuangan bangsa Indonesia, tetapi keterlibatan Allah di dalam menolong masyarakat atau rakyat Indonesia menuju kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hal ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana secara hakikat bahwa manusia atau sebuah negara memiliki hak untuk merdeka dan tidak dijajah oleh manusia atau bangsa lain. Bahan PA kita pada saat ini, kita belajar bahwa kerelaan Allah mengikut sertakan manusia dalam karya pemeliharaannya atas umat manusia ini tidak hanya berlaku pada zaman dahulu, tetapi juga dalam setiap generasi dan juga dalam kehidupan kita saat ini, yaitu kehidupan orang-orang beriman di negeri Indonesia. Stefanus dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama mengajak orang-orang yang hadir di sana waktu itu dan para pembaca Kisah Para Rasul untuk bersama-sama belajar tentang pemeliharaan Allah atas umat manusia dari sejarah pengalaman hidup Yusuf, anak Yakub. Dengan kalimat singkat pada ayat 9a dikatakan, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Dalam kisah ini saudara-saudara, Yusuf dalam merencanakan perbuatan jahat didorong oleh kebencian dan iri hati. Dengan menjual Yusuf sebagai budak. Namun dengan mata iman, Yusuf dapat melihat bencana berubah menjadi kemenangan. Dengan mata iman, Yusuf dapat melihat tangan Allah yang penuh kasih bekerja di belakang saudara-saudaranya. Ia dijual ke Mesir sebagai budak, dipenjarakan tanpa salah, tetapi akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dinyatakan dalam ayat 10. Itulah sebabnya Yusuf dapat bersaksi bahwa apa yang dirancang yang jahat terhadapnya telah dibentuk sedemikian rupa oleh Allah untuk kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan saudara-saudaranya menjadikan Yusuf setia dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Kerelaan Allah mengikut sertakan manusia dalam karya pemeliharaannya atas umat manusia ini juga berlaku dalam kehidupan bangsa Indonesia. Allah Sang Pencipta tidak hanya menganugerahi bangsa kita dengan kemerdekaan. Allah juga berkenan memelihara kelangsungan hidup bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka. Hingga saat ini menuju ke masa depan yang lebih tangguh dan terus bertumbuh. Tanggal 17 Agustus 2021 ini kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-76.
Gereja dan orang-orang beriman tidak hanya boleh mengeluh dan mengkritik kekurangan dan kelemahan mereka yang menjalankan pemerintahan. Seringkali kita mudah sekali untuk mengkritik, bahkan menyalahkan. Tetapi ketika kita melihat diri kita sendiri, apakah kita sudah dapat memberikan kontribusi bagi bangsa ini? Kita juga harus benar-benar berdoa untuk mereka, serta memberi kontribusi bagi bangsa ini. Keterlibatan Allah sejarah umatnya menuntut keterbukaan dan kesediaan kita semua selaku umat untuk dipakai Allah dalam karya pemeliharaannya. Umat Allah dipanggil secara aktif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena hakikat keterlibatan kita secara aktif itu adalah wujud kita semua bersedia terlibat dalam karya pemeliharaan Allah bagi Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua untuk menjadi bagian dari bangsa ini dengan tangguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dan kita bersama-sama dapat tumbuh dan memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Allah melibatkan kita semua untuk turut membangun dan memelihara kehidupan umat manusia yang damai, rukun, dan saling mengasihi. Selamat untuk mendiskusikan dua pertanyaan yang kami tuliskan. Tuhan memberkati kita.